Khodam itu adanya sejak kapan sih, Kak? Budaya-budaya supranatural, budaya-budaya apa namanya mistis, gaib, itu di kita tuh dikenalnya kayaknya berubah nih sekarang nih, kodamnya via handphone ya kan? Gitu. Semakin gampang cek kodam ya, Mas. Kenapa orang bisa meyakini bahwa seseorang itu kayak misalnya saya lihat Ninda nih, Ninda ini kodamnya duyung doyong. Waduh, kenapa Mas? Gitu. Nah kayak hal-hal yang seperti itu kemudian kok orang bisa meyakini bahwa saya punya kodam gitu loh, atau ada kodamnya gitu. Jadi orang tuh butuh tahu dulu ya sebetulnya. Ada yang kosong, ada yang isi. Gimana ada yang nih? Kosong, menurut antropolog. Dari sudut pandang budaya, dari sudut antropologi itu gimana melihat? Baik, hal seperti itu kan berkaitan dengan sistem kepercayaan lokal dulu ya. Meskipun ada juga kaitan dengan keagamaan agung yang umum gitu. Kalau berbicara dengan kepercayaan lokal, saya kira di masyarakat Indonesia hal-hal yang bersifat gaib itu sudah menjadi bagian dari sistem kepercayaan. Jadi hal-hal yang gaib, mereka percaya kepada roh ya, mereka percaya kepada sesuatu yang mengandung unsur-unsur gaib di dalam benda, di dalam dunia ini. Karena ada sistem yang namanya sistem kosmis spiritual. Jadi dunia atas, dunia tengah, dunia bawah gitu kan. Jadi tidak hanya dalam konteks surga neraka nih, tetapi dalam kehidupan di dunia ini, dalam kepercayaan lokal mempercayai bahwa ada kehidupan yang entitasnya seperti halnya manusia, gitu kan. Tetapi adalah dunia yang tidak kasat mata, gitu. Dan itu berrelasi, berkaitan dengan orang ketika orang itu meyakini. Nah, kalau berbicara meyakini berarti orang tersebut melakukan komunikasi, melakukan interaksi. Kalau orang yang tidak meyakini, tidak ada interaksi kan. Gitu. Berarti secara ilmiah tuh khodam tuh ada ya, Pak? Ada memang. Dalam ilmu antropologi kan ya, dalam kepercayaan lokal atau dalam teori-teori antropologi juga ada kajian tentang ilmu mimpi ya. Seperti hanya mimpi itu kan bukan sesuatu sebatas mimpi. Semua kepercayaan lokal itu menganggap mimpi ada sebagai bunga tidur, tetapi juga ada kondisi di mana ruh manusia itu masuk kepada alam gaib di sana gitu. Sehingga ruh kita itu katakanlah masuk pada dimensi, dan dimensi itulah dalam dunia mimpi. Maka kalau misalnya menemukan hal tertentu, ada pemahaman, oh ini tandanya seperti ini, apakah bertemu dengan leluhur atau dengan apa. Nah, dalam aspek kesadaran, itu bukan dalam mimpi, maka akhirnya itu menjadi sebuah pemikiran ya. Gitu, menjadi pemikiran yang oh jangan-jangan ya juga ya mimpi itu gitu kan. Jadi karena ada mimpi itulah kan dalam memori manusia ada istilah mimpi itu, sehingga dalam kesadaran manusia kok berarti kalau gitu ada ya sesuatu yang memang di luar kita. Itu bahasanya gitu. Mengafirmasi mimpi. Mengafirmasi mimpi. Mengafirmasi mimpi bahwa saya mendapatkan firasat gitu, kudaku lari kencang berarti saya akan dapat nomor 3 gitu. Betul, ya kurang lebih seperti itu. Karena kan tidak ada orang secara empirik langsung, kalau tidak melalui proses pelatihan dia bisa langsung masuk ke dunia dimensi seperti itu. Kalau tidak melalui mimpi dulu kan. Gitu. Nah, tapi kemudian akhirnya karena ada pengalaman mimpi itu, orang kemudian wah jangan-jangan bagaimana nih cara belajar untuk masuk ke dimensi itu. Mulailah ada sistem-sistem cara bagaimana kita mengenal dunia-dunia roh, dunia gaib, secara kesadaran kan akhirnya gitu. Berarti ini cukup sudah lama ya ada hal sudah seperti lama, ini ya Pak Ira? Sudah lama. Dan kemudian hal kepercayaan itu katakanlah dibentukkan dalam budaya-budaya dalam yang bersifat tangible. Maksudnya apa? Seperti wayang, cerita wayang dan segala macam kan. Nah, contoh cerita dalam dunia wayang itu kan orang kalau pengen sakti maka dia akan mengalahkan dulu sesuatu, dan roh gaib yang skala itu akan masuk menjadi kekuatan dia dan segala macam. Kan itu menjadi dan saya lihat kalau dikonfirmasikan dengan fenomena di dunia barat, seseorang yang sakti di dunia barat itu kan cenderung karena dari dirinya. Superman dengan Gatot Kaca katakanlah sebagai sesuatu yang ini kan berbeda. Kalau Superman karena ada kemampuan di internal. Nah, tapi kalau Gatot Kaca di samping internal ada kekuatan gaib yang menyertai dia sehingga dia menjadi kuat. Ilmu-ilmu Braja Musti atau ilmu apa dan segala macam. Dari pemahaman itulah membentuk sebuah memori kolektif yang disadari atau tidak, gitu ya. Nah, tergantung setiap era itu bagaimana mensosialisasikannya. Nah, yang menarik di era sekarang, sosialisasi seperti itu melalui medsos. Yang orang generasi Z nggak tahu, oh ada ya cek kodam, apaan nih gitu, nyoba-nyoba gitu. Iya.